Dan disunatkan bagi mereka yang tadi tidak mampu untuk dia menyembelih kurban, sunatkan mereka itu untuk hadir pada ketika menyembelihkan. Walaupun itu perkara sunat. Kalau dia tidak hadir enggak masalah. Kalau dia tidak hadir, dia tidak masalah. Tidak datang pun tak apa-apa. Tapi hilang sunat. Sunnatnya dia itu adalah hadir di dalam ketika menyembelih kurbannya itu. Apa dalilnya bahwasannya itu dikatakan sunat? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia menyuruhkan Siti Aisyah dengan hadir akan kurbannya. Nah, ini dalilnya. Bukan hanya di dalam kitab ini saja, terjumpa kita di dalam kitab I'anatul Talibin pun berjumpa dengan kalimat ini. Dalam kitab Qulyubi wa Umairah dan kitab Mahli pun kita dapatin. Dalam kitab Sabilul Mu'tadin ini aja sudah memadai, sudah kuat ini. Nah, jadi kalau mau kuat referensinya, baca balik pada jilid yang kedua, pada babul muharramatin, yaitu bab-bab yang diharamkan bagi orang haji. Itu dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, sebelum daripada bab akikah. Nah, itu ada dijelaskan tentang masalah doa ini. Diajarkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah, "Ya Aisyah, kamu pergi tempat penyembelihan kurban." Karena Siti Aisyah itu daripada kurbannya. Maka hadirkan olehmu. Baca olehmu. Apa yang dibaca? Lihat, bagi orang yang tidak dia berkurban, bagi orang yang berkurban tapi dia tidak menyembelih, disunatkan dia hadir dan dia membaca doa. Apa baca doanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu dia baca. Dia baca itu saat menyembelihkan itu, langsung diangkatkan tangan, inna salati, ya Allah, sesungguhnya ibadahku, salatku, wa nusuki, dan ibadahku, salatku dan salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milikmu ya Allah. Bukankah kurban kita itu ibadah? Habis kita salat, kita ibadah, doa saat itu, bukan hanya melihat saja. Wah, doa. Ada faedahnya itu. Kenapa kita berdoa seperti itu? Dan ada hikmah-hikmah ketika orang yang tidak mendoakan ini tadi. Maka dianjur. Ini dalilnya. Nah. Dan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia dengan bahwasannya diampuni Allah baginya dengan mula-mula titik darah kurbannya akan tiap-tiap dosa yang telah dikerjakannya akan dia. Ditegaskan oleh Imam Nawawi pun dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu disebutkan bahwasannya Allah ampunkan dosanya dzambaka masalaf, dosa-dosa yang dahulu diampunkan. Saat itu disembelih sama penyembelih, penjagal, pak ustadznya atau imamnya setempat, dia hadir di situ. Saat disembelih dia langsung berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia saat itu, maka saat jatuh tetesan yang pertama itu, awwalu kama qitrat, pertama kali tetesan min dammiha, darahnya, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa yang dahulu. Maka disaksikan itu bagi orang yang berkurban, kurbaner. Loh, kita dapat enggak ini? Kita kan enggak berkurban. Apakah kita mendapatkan? Kata I'anatul Talibin, wa anna hadza li umumil muslimin. Dan ini juga berdasarkan dia umum bagi orang muslimin dapat. Makanya rame-ramekan itu. Lihat itu. Tempat kurban, tempat penyembelihan. Walaupun yang disunatkan itu bagi orang yang si kurbaner, tapi orang muslimin dapat semua. Hendak dia mendapatkan. Maka di situ Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lihat kan, perhatikan itu doa. Makanya dari dulu kita lihat apa ini, kenapa kita harus lihat kambing, kenapa harus lihat sapi pada ini, padahal sering lihat. Tapi auranya berbeda loh. Ketika disembelih hari nahar dengan hari-hari biasa itu berbeda. Ada hikmahnya. Ada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itu disebut dengan kurban. Kurban, korba, yakrabu, kurban, kurbanan. Apabila ditambahkan tasydidnya pada huruf ra, itu berbeda lagi maknanya. Kalau kurban, korba itu dekat. Tapi kalau digantikan dengan tambah tasydidnya,
mendekatkan. Qurba yuqarribu. Jadi kalau ketika kita melihat hewan kurban yang disembelih, semakin dekat kita dengan Allah. Disitulah saat daripada seorang dia ingin dekat dengan Allah, dia melihat daripada kurban yang disembelihnya. Nah, ini ada disebut ini lagi nih. Berarti sama dengan kitab I'anah yang saya melihat. Dan bahwasannya yang demikian itu bagi umum sekalian Islam. Wa anna hadza li umumil muslimin. Dan yang terutama bahwa hendaklah yang jadi wakil pada menyembelih kurban yang Islam lagi faqih. Lihat tuh. Yang utamanya itu yang menyembelih kurban itu adalah Islam lagi faqih pada bab kurban. Mengerti dia bab kurban, maka itu yang utama itu. Walaupun yang lain sah-sah saja. Jangankan untuk daripada menyembelih. Mumayyiz saja boleh. Anak-anak yang sudah balik saja boleh. Orang fasik boleh. Tetapi kita mencari nilai keutamaannya, ya, keutamaannya itu lebih baik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya orang tentang masalah ada fatwa yang mengatakan dari buku-buku atau orang yang menyampaikan kurban orang yang tidak dia itu salat maka tidak boleh dimakankan, itu lain kaidahnya. Selagi dia memakai syariat menyebut nama Allah tidak masalah. Dia sembelih asalkan dengan syariat, tidak dengan cucukannya, dengan tidak ini membunuhnya. Kalau dia dengan menyembelih dengan menyebut nama Allah sudah syariat. Cuman afdolnya saja, masalah keutamaan tak dapat. Karena ini yang memimpin tentang masalah kurban itu adalah orang yang faqih. Dia mengerti tentang bab kurban. Itu makanya di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Kautsar pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan sembelihlah kurban. Jadi sepaket itu, sepaket itu. Makanya orang-orang tokoh-tokoh agama yang di sekitar situ, apabila kita tidak mampu, undang orang, upakan orang-orang kiai-kiai. Kiai itu bukan hanya untuk berceramah saja dia. Ustaz itu bukan hanya pandai berceramah saja, dia harus dia mengerti tentang ini dan belajar ini tuh. Jadi usaha ada. Apabila tidak ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau tokoh daripada orang-orang yang dituakan dalam ilmunya, maka apa boleh buat? Yang penting mubah saja. Carilah yang boleh. Siapa yang dituakan? Sekurang-kurangnya cari orang yang tidak pernah meninggalkan salat. Kurang-kurangnya. Ya, artinya dia yang wajib-wajibnya lah, enggak siaran kami. Nah, tidak sekurang-kurangnya. Walaupun itu sah sebenarnya, sah penyembelihannya. Tapi yang utamanya adalah bagi orang yang hendak menyembelih kurban, itu adalah orang yang betul-betul afqah, yang paham betul tentang masalah kurban. Karena dia tahu sunnatnya, dia tahu makruhnya, dia tahu haramnya, dia tahu mananya. Setidaknya dia doanya itu tahulah apa yang dia bacakan itu tadi. Baik, dan diniatkannya ini kepada siapa? Fulan bin Fulan itu. Baik. Dan makruh berwakil pada kafir kitabi, makruh hukumnya. Kalau kita nak mewakilkan Pak tolong sembelih, itu makruh. Berarti dalam satu sisi sah, makruh saja, makruh tidak mendapatkan faedahnya. Dan kanak-kanak makruh hukumnya walaupun sah. Ke kanak-kanak, yang anak-anak yang menyembelih tapi makruh. Dan yang buta makruh. Karena khawatir nanti bukan leher daripada kurban itu yang disembelih, tangan kawannya disembelihnya nanti itu. Dipotongnya tangan orang yang memegang. Dia khawatirkan kalau orang yang buta dia itu menyembelih. Dan tidak makruh berwakil pada perempuan yang haid dan nifas, enggak makruh. Tetapi adalah ya khilaful aula. Tahu khilaful aula kan? Menyelisihi keutamaan. Yang utamanya adalah laki-laki. Yang utamanya adalah laki-laki. Walaupun tadi itu ada yang lebih baiknya. Boleh mereka itu bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang dalam keadaan junub, itu boleh. Dan sunat bagi yang selain daripada imam, dan sunat bagi yang lain daripada imam, selain daripada imam. Imam di sini bukan imam salat ya. Imam ini sultan, pemimpin setempat.
Dan sunat bagi yang selain daripada imam bahwa menyembelih ia akan kurbannya dari di rumahnya supaya hadir isi rumahnya. Paham? Jelas? Ada tokoh masyarakat yang ada di sekitar Piayu ini atau sekota Batam ini atau setanjung Piayu ini, maka apabila ada seorang imam pemimpin, maka sunat dia itu mengkurbankan itu, menyembelih di rumahnya supaya orang pada datang semua. Itu sunatnya bagi pemimpin, bagi tokoh, supaya orang open house saja. Jangan lebaran aja open house, ternyata kurban pun begitu. Kurban juga. Jadi hukumnya adalah sunat bagi mereka itu baik sekali itu, dermawan kan. Betul-betul dia memperhatikan daripada orang fakir miskin itu. Tidak mengambil dagingnya, silakan ini silakan, buka itu. Untuk orang sembelih. Sunat hukumnya bagi imam. Sunat bagi imam yang selain daripada imam bahwa nyembelih ia akan kurban di rumahnya supaya hadir isi rumahnya. Adapun imam jika mengurbani akan ia sekalian orang Islam daripada harta baitul mal, hendaklah ia menyembelih pada hampir tempat sembahyang hari raya, kemudian daripada sembahyang hari raya, maka diserahkannya akan dia bagi segala manusia. Kalau ada imam, pemimpin, sultan, itu mereka mengambil harta daripada baitul mal, misalnya ada kasnya, maka itu kan banyak, bukan uang pribadi daripada seorang imam itu, pemimpin itu. Jadi dia buatkan kurban saat itu, ketika selesai salat Id dan kurban, maka saat itu dibagikannya di tempat ibadah itu, di tempat ibadah, bukan di rumah. Tapi kalau dia uang dari koceknya sendiri, uang dia pribadi di rumahnya. Tapi kalau dia dari baitul mal, ada kasnya tertentu, dia ambil, maka itu disedekahkan kepada kaum muslimin yang sholat di situ, yang sholat. Maka kalau di lapangan, kalau di masjid, itu diberikan. Saat di situ begitu selesai sholat Id, khutbah, langsung itu mulai itu, langsung start itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung start. Itu kalau dia punya sultan, punya dia imam yang setempat yang memiliki harta daripada baitul mal. Dan lagi sunat bahwa hendaklah menyembelih kurban itu pada siang hari. Sunat hukumnya yaitu menyembelih kurban di siang hari. Dan makruh menyembelih kurban pada malam. Nah, ini ditanyakan Pak Fadil kemarin tuh, ini dia jawabannya. Malam gimana menyembelih? Karena khawatir, karena mepet waktu ini. Makruh hukumnya, walaupun sah, walaupun di senter sekalipun. Tapi karena waktunya nih, kemakruhannya, karena masih ada besok hari tasyrik lagi, 10, 11, 12, 13 masih ada. Walaupun ada orang yang tidak menyembelih kan karena khawatir mepet hari Jumat, akhirnya dia untuk gotong royong semuanya dibuatnya hari Ahad atau Sabtu, atau mungkin yang terakhir, boleh aja, cuman kurang semarak, artinya kurang dikukuhkan. Baiknya itu kalau misalnya kurbannya banyak, karena waktunya misalnya karena Jumat, biar buat aja dulu, sembelih pada setelah sembahyang, sembelih 5 ekor dulu, besok 5 ekor lagi, besok 5 ekor lagi. Jangan karena hari raya, habis hari raya pulang ke rumah nggak ada melihat kurban. Kapan disembelih kurbannya? Hari Minggu, tanggal 13 misalnya, tanggal 12 Dzulhijjah. Ada itu yang WA kan saya, yang nanya sama saya, loh kenapa begitu? Walaupun cuma 1 ekor sembelih saja, supaya nampak syiarnya itu. Yang penting besok cicil lagi, yang penting udah nampak kurbannya. Tapi jangan pula akikah pula yang lebih dahulu, kurbannya utama. Karena momen kita bukan momen akikah, tapi momen kurban dulu, walaupun 1. Yang lain nyusul aja nanti. Jadi ada yang tempat karena bertepatan dengan hari yang Jumat ini, maka lebih baiknya yaitu sembelih aja, jangan menunda-nunda. Walaupun hari tasyrik itu boleh selama, karena batasan hari tasyrik itu tanggal 13 itu daripada mulai sampai asar sampai maghrib. Kalau sudah maghrib tidak lagi. Itu batasan hari tasyrik tanggal 13-nya. 10, 11, 12, 13 yang diharamkan. Baik. Kenapa demikian dimakruhkan menyembelih kurban itu pada malam? Karena bahwasannya terkadang tersalah sembelihannya.
bisa jadi salah, tak kena marinya, tak kena hulkumnya, tak kena wajdainnya. Yang siang saja bisa takut salah, apalagi malam. Dikhawatirkan itu, kata ulama, tidak tersembelih daripada saluran nafas, saluran daripada makanannya, tidak tersembelih. Itu yang dikhawatirkan, maka hukumnya daripada makruh. Dan lagi sunat fakir tidak hadir mereka itu pada malam, seperti hadir mereka itu pada siang. Malam tidak hadir, siang pun tak hadir mereka. Untuk dalam demikian itu kurban itu tidak hadir, mereka menanti aja di rumah. Yang afdalnya itu kita mengantarkan mereka, kita mengantarkan kepada fakir itu. Kenapa? Itu mulianya mereka pada hari nahar itu, hari Idul Adha. Mereka itu betul-betul dimuliakan, dibagikan. Bukan mereka datang, kita yang mengantarkan kepada mereka itu daging kurbannya. Dan lagi sunat bahwa hendaklah dihadapkan yang disembelih dan berhadap yang menyembelih itu kepada pihak kiblat. Bagi ini kurban, maka dia menghadap kiblat dan sembelihnya pula menghadap ke kiblat. Sunat hukumnya. Ya, apabila dia menyalahi daripada itu, cuman makruh saja. Makruh. Jadi sunatnya menghadap kiblat sembelihannya. Dan lagi sunat tatkala menyembelih itu mengucap bismillah. Dan yang terafdalnya bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Jadi kalau ada orang yang membaca, yang menyembelih tapi tidak membaca bismillah, itu sah itu. Kurbannya sah. Afdalnya, sunatnya baca bismillah. Yang tak boleh itu dia sembelihnya itu apa? Demi matahari, demi bulan, demi dan lain sebagainya. Tidak ada demikian. Dia cuma nyembelih aja udah. Hukumnya makruh. Sunatnya baca bismillah. Itu lebih baik. Tak baca dia sempurnanya, sekurang-kurangnya bismillah. Afdalnya, akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi hukumnya adalah sunnah. Di dalam kitab Ghayatul Ikhtisari, matan takrib itu ada disebutkan, yaitu pada babu as-sayyidu wadz-dzabahi, dan termasuk di dalam kitab yang ringan itu ada menyebutkan juga, yaitu ada beberapa perkara yang disunatkan ketika dalam menyembelih. Wa yustahabbu dzabahu khamsatun. Ada disunatkan, dianjurkan pada ketika menyembelih itu ada beberapa perkara, 5 perkara. Salah satunya yaitu at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah, bismillah. Itu sunat hukumnya. Dan sunat mengucap salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunatnya. Dan sunat mengucap takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Basmalah, salawat, takbir. Nah, ini dulu yang sunatnya. 3 berurutan. Basmalah, salawat dan takbir. Daripada mengucap bismillah 3 kali sesudah mengucapkan daripada basmalah. Kalau yang kitab ini disebutkan ketika kita nak baca takbirnya, yaitu ketika basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sempurna boleh, baca sampai situ juga boleh. Itu baru baca. Demikianlah bunyinya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian dia baca salawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dia sunat. Dan lagi sunat membaca doa. Dan lagi sunat dia membaca daripada doa itu tadi. Apa dia doa aja? Dia yang doa dia baca, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini bagi orang yang menyembelih sendiri ya. Bagi orang yang menyembelih sendiri, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Yakni ya Tuhanku, inilah kurban, anugerahi ia daripadamu, dan kepadamu mengampirkan diriku pada menyembelih kurban, maka terima olehmu kiranya daripada aku.
Itu doanya. Tapi kalau dia 7 orang, dia baca dia daripada 7 orang, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah, kalau tadi minni. Nah, tapi kalau dia banyak 7 orang atau dia wakil Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Fulan bin fulan. Sebutkan. 1 kalau sapi, 2 fulan bin fulan. 3 fulan bin fulan. Fulan, 4 fulan dan seterusnya sampai 7. Sebutkan. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Sebutkan. Bukan langsung disembelih saja. Jadi harus ada dia sebutkan. Ya Allah, terimalah daripada kurban sepulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan. Itu sunatnya. Allahumma minka, Allahumma hadza minka. Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal minni. Maka terimalah daripada fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Baik, ya. Dan lagi akan datang perkataan menyatakan setengah daripada segala sunat yang takluk pada menyembelih insya-Allah. Nah, jadi insya-Allah nanti akan dibahas tentang ke depan sunat-sunat menyembelih.